wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bikhair. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi anak-anakku, di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu berkompetisi dalam kebaikan. Jadi anak-anakku sekalian, ini materi di kelas 10 nanti ya, di kelas 10. Baiklah anak-anakku, kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Silakan Rijal pimpin temannya untuk membaca doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Ya, jadi anak-anakku, ibu mengabsen dulu ya. Amir Syam, Fitrida, Nurmala, Renaldi, Sapika, Sape. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Semangat? Jadi setelah kita pelajari berkompetisi dalam kebaikan, Ibu harapkan kalian semua bisa membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48. Lalu Ibu harapkan juga kalian semua bisa mengidentifikasi hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Terus yang ketiga, Ibu harapkan juga kalian bisa mempraktekkan dan memahami kandungan ayat perintah berkompetisi dalam kebaikan, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48. Baiklah anak-anak, silakan lihat di layar. Apa gambarnya menurut kalian? Pendapat kalian apa ini? Bermain badminton atau bulu tangkis? Sama. Badminton itu bahasa Inggrisnya, bulu tangkis bahasa Indonesia. Jadi kegiatan apa ini namanya? Olahraga berlomba. Berlomba berarti berkompetisi. Ini maksudnya yang Ibu tanya adalah kegiatan apa. Terus lihat gambar kedua. Tingkat pelajar. Apa? MTQ berarti Musabaqah Tilawatil Quran. Musabaqah artinya perlombaan, ya. Jadi ini adalah berkompetisi. Ini berkaitan nanti dengan materi kita, yaitu surah. Yang terakhir lihat gambar apa? Cerdas cermat, pintar Iqbal. Cerdas cermat. Jadi ini masih dalam apa kategorinya? Berkompetisi. Ya, inilah Quran surat Al-Maidah ayat 48. Coba siapa yang mau mimpin untuk baca sama-sama? Sapika? Ya. Yang lain, silakan Sapika, yang lain mengikuti. لكل جعلنا
بما فينبئكم بما كنتم به تختلفون كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. Ya, setelah tadi kita baca ayatnya, Quran surat 48, jadi ada 2 lembar kerja, yaitu kelompok putra dan putri untuk mengidentifikasi hukum bacaan yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Jadi silakan diskusi untuk mengidentifikasi hukum bacaannya ya. Jadi silakan kelompok putra, satu lagi kelompok putri. Jadi saya kasih waktu 10 menit, untuk mengidentifikasi hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat 48 ya. Al-Maidah 48. Silakan. Ya. Baiklah anak-anakku, sudah 10 menit ya. Nah, sudah dapat hukum bacaannya? Sudah. Nah, jadi Ibu mau coba kelompok putri dulu. Sudah ada hukum apa sih yang kalian dapat? Ya, Mirna dulu. Oke, Mirna silakan. Ada majais munfasil Mad jaiz munfasil. Di lafaz apa? di wa anzalna ilaika Wa anzalna. Itu panjang ya, karena mad jaiz munfasil karena karena mat tadi bertemu hamzah pada kata yang berbeda. karena matobi'i bertemu hamzah, nah hamzahnya itu tidak satu lafaz. Mad jaiz munfasil. Bagus. Oke. Kalau putranya dapat? Dapat. Oh, Alvin. Hukum apa Alvin? Idgham bila guna pada lafaz musaddiqul lima. Musaddiqul lima. Kenapa? Karena tanwin bertemu lam. Jadi hukumnya idgham bila guna. Satu lagi dari putra. Oke, baik. Izhar. Wah, lafaznya apa? Muhaiminan alaih. Jadi izhar itu artinya jelas ya. Kenapa itu muhaiminan? Ada tanwin bertemu dengan ain. Wah, kita semua aplaus ya. Itu ya. Jadi hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 itu yang kalian dapatkan. Jadi silakan kalau ada hukum lagi, silakan ditambah di lembar kerja kalian untuk dikumpulkan hari ini, kelompok putri dan kelompok putra. Ya, itu ya. Ya. Setelah kita mengidentifikasi hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48, kita lihat kandungan ayat ini. Ayat ini perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan. Jadi berkompetisi itu dalam kebaikan, jangan dalam kejelekan, ya. Lihat di sini kandungan ayatnya, lihat di layar. Yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan secara hak. Hak itu artinya kebenaran. Jadi benar-benar tidak ada yang dipalsukan. Ya, jadi benar-benar turun melalui malaikat, melalui nabi dan rasul itu menyampaikan kepada umatnya dengan Allah menjaga kebenarannya. La raiba fiha. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Terus kandungan ini yang turunnya ke bumi itu secara mutawatir alias bersambung. Ya, bersambung, tidak ada yang terputus. Terus yang kedua, bisa dibaca sama-sama? Ya, baca yang kedua. Allah Subhanahu wa taala meletakkan Al-Quran menjadi sebagai pedoman hidup dan Ya. Siapa yang tahu maksudnya? Kenapa Al-Quran harus menjadi pedoman hidup? Ada yang bisa jawab? Kenapa Al-Quran menjadi pedoman hidup? Sebagai Rizal sebagai petunjuk.
Siapa lagi? Ya, seperti negara kita butuh undang-undang. Nah, kita manusia butuh sandaran hukum. Nah, kita mempunyai Al-Quran. Jadi Al-Quran harus menjadi pedoman hidup kita karena kita orang Islam. Nah, di situ hukum mengatur kehidupan secara vertikal kepada Allah atau horizontal terhadap sesama manusia itu diatur di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu harus menjadi pedoman hidup. Terus yang ketiga, Peri, coba dibaca Peri. Ya. Jadi Al-Quran, Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini memerintahkan kita untuk berkompetisi dalam kebaikan. Makanya tadi Ibu menampilkan gambar-gambar tadi, maksudnya adalah itu adalah salah satu contoh kita berkompetisi. Jadi yang kebaikan bulu tangkis, olahraga, ada lagi lomba tilawah, itu kan semuanya baik. Nah, kita harusnya yang baik-baik, kita harus jangan mau kalah sama orang lain, tapi dalam hal kebaikan. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Jadi di pertemuan kali ini kita membahas tentang berkompetisi dalam kebaikan, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48. Quran surat apa, Tika? Perintah untuk apa? Berkompetisi dalam kebaikan. Contohnya berkompetisi dalam kebaikan, Pak I. Apa? Ya, beribadah banyak-banyak, beramal banyak-banyak, ya, ikut kompetisi olahraga, itu ya. Nah, itu ya pokoknya yang baik-baik. Bisa dipahami semua materi kita hari ini? Bisa. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan membahas surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Jadi setelah kita berkompetisi dalam kebaikan yang baik-baik, maka tingkatkan semangat kita untuk bekerja. Maksudnya apa? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, lembar kerja yang tadi sudah kalian kerjakan, silakan dikumpul ke depan untuk Ibu nilai hasilnya. Terima kasih anak-anakku semua. Semangat!